Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Pada video kali ini saya mau ngobras. Nah, udah lama juga ya kita nggak ngobrol bareng arsitek. Nah, penasaran kita bakal ngobrol sama siapa? Berikut profilnya. Saya Rahmat Indrani, yang biasa dipanggil Kibo. Saya prinsipal dari SPO Arsitektur. Ya, pasti udah pada kenal dong sama Mas Rahmat nih. Arsitek kenamaan kita. Sekarang kita udah di depan Gria Loka karya Mas Rahmat dan timnya ini. Kita mau ngobras seputar rumah ini. Oke, Mas. Mulai dari basicnya dulu nih. Ini Ya. Gria Loka berdiri di atas lahan seluas berapa, Mas? Jadi total luas tanahnya 400. Oke. Tapi bangunannya kita bangun setengah, cuma 200 yang footprintnya ya. Total bangunan sekitar 250. Panjang kali lebar. Jadi karena dia di hook, mungkin definisi panjang dan lebarnya mungkin agak sedikit bias ya. Oke. Tapi kira-kira lebar di sini 10, di sana juga 10. Tapi ada dua masa bangunan yang terpisah. Oke. Saya sengaja ya belum lihat ke dalam karena supaya surprise gitu. Nanti kita lihat sama-sama ke dalam ya. Ya, silakan. Ya, ini bentuknya asimetris Mas ya lahannya ya. Betul. Oke. Jadi kita fokus ke area sini buat sirkulasi mobil supaya jauh lebih private. Oke. Karena di sana kan lebih banyak orang keluar masuk. Oke. Ini menghindari hal itu, kita fokus ke area masuk sebelah sini. Oke. Meskipun bisa memilih antara sebelah sana atau sebelah sini. Bisa dua-duanya bahkan ya. Dua-duanya bahkan bisa. Cuma biar lebih private tadi katanya. Iya. Nah, ini dari depannya udah berasa nih. Karyanya Mas Rahmat, identitasnya udah kelihatan banget di sini. Ya Mas, kenapa saya bilang begitu? Karena kemarin kan kita ke rumah Kemiri ya. Ya. Rumah Kemiri itu banyak lah identitas Mas Rahmat tertuang di situ. Termasuk di rumah ini nih. Seperti ini gerbangnya yang Betul. pakai plat perforated. Terus kanopinya Mas ya. Selalu pakai Verticel gitu ya. Apa namanya? Verticel. Verticel. Betul. Ini kalau nggak salah yang buat pengerasannya. Iya, tadinya itu buat area perkerasan buat drainasenya si rumput sintetis. Tapi kita pakai buat plafon gitu ya. Mantap, idenya menarik ini. Yuk kita masuk ke dalam ya Mas. Silakan Mas. Siap. Ya sekarang kita udah di area carport nih Mas ya. Betul. Oke Mas, bisa diceritain Mas soal luasan carport ini dan desainnya sendiri. Ya, jadi carport ini didedikasikan buat bisa muat 3 mobil dan 2 kendaraan bermotor bagi pembantu. Oke. Jadi di carport inilah awalnya sirkulasi kita pecah. Jadi ada buat tamu sama buat servis. Jadi kalau Mas lihat ada area servis, ada area tamu. Ya. Nah, area servis lebih mengarah ke kiri supaya itu semua bisa kerangkum semua aktivitas servis yang terkelompok. Jadi memang terpisah. Jadi nggak ada sirkulasi yang tabrakan antara servis dan pengunjung dan penghuni rumah. Oke. Di sebelah sini Mas, ini kenapa Mas memilih dinding unfinished di area servis ini? Ya, biasanya dinding unfinished kita pakai memang buat area-area yang berinteraksi langsung dengan area luar. Oke. Karena kita percaya ketika area luar di iklim tropis itu punya kemewahan buat dari segi dimensi waktu ya, membuat material itu jadi lebih artistik. Karena menua dengan baik gitu biasanya. Oh begitu. Betul. Oh jadi menurut pemahaman Mas Rahmat, nanti ini seiring berjalannya waktu Akan menua dengan indah. Oh, oke. Keren juga nih. Ada filosofisnya ya di sini ya. Betul. Jadi memang dia disiapkan untuk itu. Oke. Gitu. That's why ini dia pakai dibuka begini Mas. Kenapa tidak ditutup full? Jadi memang kita kadang-kadang ada area carport itu yang ditutup semua, jadi udaranya sumpek. Oke itu. Nah, fungsi dari bukaan ini adalah buat udaranya mengalir. Gitu. Oh. Karena perlu juga, terutama ketika kita manasin mobil, asap dari mobil kan sebenarnya berbahaya tuh. Benar-benar. Kalau mereka terjebak, akhirnya akan mencari celah-celah ruangan ke dalam rumah. Nah, itu yang kita nggak pengen. Jadinya kita siapkan area ini buat udaranya justru naik ke atas dan nggak masuk ke dalam rumah. Keren.
make sense ya. Saya baru ngeh tuh. Saya kira asal udah di kanopi Mas ya. Ya kan di depan udah kebuka gitu. Betul. Saya kira bakal langsung ke depan. Enggak, karena Mas pasti perhatiin ya, kalau rumah-rumah kadang-kadang kita lagi manasin mobil di Iya. luar, udaranya masuk Benar. dalam. Karena itu kenapa? Karena posisi knalpot yang di belakang itu pasti dia akan mencari udara-udara yang dekat dengan area situ. Biasanya kolong-kolong si pintu, jendela, segala macam mereka masuk. Celah itu ya. Nah, kita coba bikin lagi bukaan yang lebih dekat lagi di sini supaya udara-udara yang nggak baik itu nggak sempat masuk ke dalam rumah. Oke, langsung tersirkulasi gitu ya. Betul. Nice. Apalagi kalau mobilnya mobil diesel ya. Betul, kalau mobil diesel wah lumayan tuh baunya. Perlu nih bikin kayak gini nih. Keren. Nah ini Mas, kita mau bahas apa dulu nih setelah carport? Boleh. Di sini biasanya perintilan-perintilan rumah tuh langsung di sini nih, misalnya galon, terus alat-alat buat memperbaiki mobil. Nah itu deket semua dengan area servis. Oke. Dari sini kita bisa langsung masuk, ada kamar sopir, lalu di sini buat area jemur dan mesin cuci. Oh, oke. Nah, Jadi ini masuk ke dapur. Dapur inilah yang menservis rumah utama, semua di sini. nice. Ini berarti dapurnya bisa diakses dari dalam ya? Bisa, betul. Oke, ini semacam shortcut gitu Mas ya? Betul. Boleh Jadi dinyalain Mas ya? boleh. Jadi nggak perlu kalau misalnya ada yang ngantar galon, ngantar gas itu masuk ke area pribadi. Oke. Jadi benar-benar terpisah. Kita desain sirkulasinya terpisah. Dan di sini benar-benar aroma dapur ya? Iya betul. Jadi aroma dapur juga nggak masuk ke dalam rumah kan, karena kita pisahin. Oke. Gitu. Nice. Mungkin kita akan masuk ke area sirkulasi satu lagi, Mas. Boleh. Di situ buat kebutuhan pemilik rumah justru, bukan ruangan servis. Siap. Mas, saya jadi penasaran nih, bagaimana rasanya memasuki akses atau melalui akses yang untuk jalur tamu, Mas? Ya, jadi di sini uniknya keluarga ini adalah mereka keluarga besar, asalnya dari Palembang. Oke. Jadi banyak keluarga-keluarga yang dari Palembang yang tinggal di Jakarta menjadikan rumah ini sebagai rumah kumpul. Oh. Jadi penting buat mereka punya ruang tamu yang cukup besar, yang bisa berinteraksi dan sangat fleksibel dengan ruang terbuka yang lebih besar lagi. Oke. Nah, di sini area kita masih menerima tamu. Jadi mungkin kalau Pak RT atau apa bisa cuma di teras ini, tapi keluarga yang lebih dekat bisa masuk ke dalam. Oke. Jadi ini bangunan yang satu masa dengan bangunan servis. Sebelah bangunan servis, tapi masuknya kita akan dari sini. Oke. Ini jadi ruang tamu pertama buat orang yang masuk ke sini. Oke. Silakan, Mas. Nice. Nih tadi saya mau nanya, Mas, soal penggunaan pintu yang lebar ini. Betul. Tapi kayaknya ya, saya bisa menebak kenapa menggunakan bukaan yang selebar ini. Karena tadi udah disebut bahwa keluarga besar, Betul. jadi tempat berkumpul. Bener nggak, Mas? Betul, itu salah satunya juga. Oh, salah satunya. Salah duanya, Mas? Salah duanya adalah kita pengen pintu ini bisa dibuka lebar dan bisa menggunakan menikmati udara di sini tanpa menggunakan AC. Oke. Mas waktu buka pintu ini pasti kerasa tuh udaranya bisa ngalir tanpa ada AC. AC-nya nggak nyala tapi udaranya masih enak. Bener. Di sini ada ruang tamu, biasanya menerima tamu di sini. Baik keluarga maupun misalnya ada tamu-tamu yang non keluarga juga bisa di sini. Oke. Nah, bangunnya dipisahkan sama area privat dengan taman. Oke. Nanti ketika kita mau ke area lebih private, kita keluar dulu, baru masuk lagi. Nice. Tapi di sini tamu-tamu bisa pakai toilet service di sini ada disediain. Ada. Jadi nggak harus melalui area rumah. Oke. Ini full area tamu ya di sini? Area tamu di sini, betul. Kamar tamunya ada nggak? Kamar tamu nggak ada. Nggak ada. Oke. Tapi ada ruang yang bisa berfungsi sebagai ruang tamu. Jadi ada area kerja, tapi ketika ada keluarga yang datang mau nginep, itu bisa dijadikan ruang bersama buat nginep. Gitu. Oke. Semacam ruangan multifungsi ya? Ruang multifungsi. Kita lebih memilih seperti itu kan, daripada mendedikasikannya sebagai suatu fungsi tertentu. Oke. Karena kan ketika di dalam rumah banyak banget fungsi yang akhirnya cair gitu ya. Bisa tempat kerja, bisa tempat main anak, kebetulan ada anak kecil di sini gitu. Oke. Dan banyak hal lainnya. Yes. Dan ini saya perhatiin juga seperti di rumah sebelumnya yang saya datengin ya, Betul. rumah Kemiri ini ceilingnya masih pakai rumus nih. Betul, masih pakai prinsip-prinsip dari arsitektur reduksi. Oke. Di mana ketinggian plafon itu menyesuaikan dengan pola-pola material yang ada di lapangan. Oke. Pola pemotongan baja, pola material kaca, dan ketinggian yang proporsional.
Nice. Itu benar-benar sangat menghemat budget gitu Sangat ya. ya. Tapi secara ruang karena kacanya ketemu kaca, jadi nggak kerasa sempit, malah justru kerasa intimate. Kalau Mas lihat kita di ruangan yang gini cuma 3x3, 3x4 lah ya ini, masih bisa ngerasa nyaman banget. Iya sih. Nah, jadi sebelum masuk ke area utama, kita disambut dulu oleh taman tengah. Nah, taman tengah inilah sumber dari sirkulasi udara di dalam rumah. Oke. Kalau Mas lihat, udaranya bergerak dengan dinamis kan. Enak banget. Tadi Mas, kan sebelum saya kesini ya, saya sempat ngedrone tadi. Saya lihat dari atas, saya nggak ngeliat nih area ini. Karena ketutupan atapnya. Atap, mungkin. betul. Iya. Apa memang didesain supaya lebih private apa Ya, gimana? jadi begini, di iklim tropis itu kita punya kemewahan Hah? ketika kita menaklukkan panas dan air. Di situ udara yang kita dapat dari iklim tropis itu enak banget. Seperti di sini, kita nggak kepanasan, tapi merasa adem banget. Kita bisa menikmati udara luar. Iya, Beda misalnya kita di negara 4 musim, kita bisa kedinginan banget atau kepanasan banget. benar. Di sini kita bisa dapat udara yang stabil gitu ya. Oke. Dengan cara cuma menutupi atap aja. Dan membiarkan udara lewat di sekeliling kita. Iya. Itu kemewahan hidup di negara tropis sih. Nah, itu pengen kita dapetin di semua proyek-proyek Redu House gitu ya. Oke. Jadinya kan sangat hemat energi karena kita nggak perlu pakai penghawaan buatan, justru penghawaannya alami gitu. Iya. Penerangannya juga indirect ini. Ya, jadi secara cahaya nggak masuk langsung, Yes. tapi diffuse lah kita bilang ya. Jadi cahayanya dapat, terangnya dapat, tapi panasnya nggak kita rasakan. Iya. Begitu, prinsip-prinsip di iklim tropis itu yang selalu jadi pegangan buat Redu House dalam bereksplorasi. Is, cakep. Berarti ini masuknya apa nih Mas? Inner court ya? Inner court, Inner court ya? inner court luar lah kita Inner bilang. court luar ya. Oke, ini masa bangunan pertama, ini yang kedua. Iya, betul. Di atasnya dihubungin sama jembatan, jadi Oke. ada area dak atasnya yang dimanfaatin buat fungsi-fungsi. Bapaknya kan suka main tenis meja gitu, bisa undang teman-teman buat main. Oh, tenis meja ya? Betul. Tadi saya kira mini golf. Mini golf juga bisa. Soalnya lihatnya cuma dari drone hijau, itu Betul. mini golf kali. Bisa dilihat bagaimana proporsi lahan itu benar-benar diperhatikan. Iya. Lahan 400, kita pakai cuma 200. Benar. Di situ akhirnya kita mendedikasikan lahan kita buat area resapan yang lebih banyak. Iya. Setuju. Karena area resapan suka nggak suka tetap harus kita bikin Betul. ya di rumah ya. Sebuah kemewahan Iya. ketika kita hidup di Jakarta, di kota besar, Yap. kita punya taman pribadi yang enak banget gitu. Banget. Nah, ini yang benar-benar pemilik merasa puas banget karena tata kelola tamannya dilihat dengan lebih baik gitu, Mas. Yes. Keren banget. Itu taman, di sisi sana juga taman tuh. Ya, kita putar sini. Ya. Nah, Ini tapi taman ini sebelah kering. sini taman kering ya. Tapi di baliknya itu taman lagi. Taman lagi, betul. Gokil. Sirkulasi udara masih bisa jalan. Gokil. Dan ini tanaman kalatea dibikin jadi penyamar ya Mas ya? Betul, karena di sana kan keluar masuk mobil yang Jalanan ya. lumayan, jadi ditutupin. Oke, cakep Mas. Nah, kita lanjut ke decking Mas. Nah, ini jadi decking ini adalah area decking yang cukup aman buat dari matahari karena ada atapnya tadi yang maju. Yap. Jadi ini bisa memperluas aktivitas sebenarnya. Tadi saya bilang keluarganya besar gitu ya. Mereka bisa ngumpul di ruang utama dan di ruang tamu, tapi bisa meluas juga di daerah decking ini. Jadi kalau cuma naruh meja makan gitu ya bisa bareng-bareng. Bisa banget di sini ya? Gitu. Jadi daya tampung ini bisa sangat banyak banget, bisa 10 sampai 12 keluarga kalau ada acara. Bener. Dan acara-acara itu sering banget mereka adakan. Jadi ruang ini sangat memfasilitasi aktivitas itu. Oke, jadi di awal pemiliknya datang ke Mas, udah langsung menyampaikan bahwa rumahnya maunya akan digunakan sebagai Betul. Jadi awalnya itu justru minta kita mendesain lebih luas. Kalau bisa semuanya dipakai deh Mas, karena kita keluarga besar. Tapi kita menawarkan sebuah ruang yang sangat fleksibel. Yes. Supaya apa? Supaya bisa di-maintain dengan sangat ringan. Ketika luasannya mengecil, biaya maintenance akan lebih rendah. Betul. Tapi dengan ruang-ruang yang tadi, teras, ruang-ruang yang bisa berfungsi fleksibel, bisa mengatasi kekurangan dari luasan-luasan tadi. Oke. Toh dia juga nggak setiap hari di... Betul, Oke. kadang kan kita harus prioritas pada kebutuhan-kebutuhan yang daily kan. Yep. Karena nggak mungkin kita berpikir tentang kebutuhan-kebutuhan tadi, tamu yang jarang, tapi memasukkannya dalam aktivitas yang sering. Iya. Jadi benar-benar dipisahkan. Wes.
Disitulah menurut saya fungsi desainer. Bisa-bisa aja kan saya sebenarnya mengiyakan gitu, bikin seluas-luasnya, tapi apa? Dampak lingkungan jauh lebih besar. Karena daerah resapan air jadi semakin sedikit. Yes. Keren nih, cocok nih sama saya nih. Jadi membangun itu juga tetap harus memperhatikan lingkungan ya? Betul, karena sebagai arsitek memang kita dibebani sebuah tanggung jawab moral dan lingkungan. Ya, silakan Mas. Siap. Nah, ketika kita di sini, ini ruang yang jauh lebih private lagi. Yang ketika ada tamu, merupakan jadi aktivitas yang benar-benar terpisah dari dalam rumah gitu ya. Bisa menerima tamu dengan private, aktivitas sehari-hari bisa dijalankan di sini. Gitu. Nah, ini seperti prinsip-prinsip arsitektur reduksi pada umumnya, saya justru banyak menghilangkan dinding pada area komunal. Jadi ruang keluarga kita satukan dengan ruang makan dan dapur bersih. Jadi ruang nyaris tanpa sekat sama sekali, Mas. Yes. Gitu. Jadi ruangnya bisa terasa lebar, padahal luasannya nggak terlalu besar. Berapa Mas luasannya? Kalau luasan dari area lantai dasar ini kan sekitar hampir 40 meter persegian lah. 40 meter persegi. Gitu. Tapi rasanya luas ya? Saya luas karena leluasaan itu kan persepsinya dari mata kan. Kita mencoba mulai dari situ. Jadi meskipun secara dimensional nggak terlalu luas, tapi secara visual dia nggak ada batasan karena ada kaca segala macam. Jadi justru kita memainkan perasaan di situ kan, luasnya secara visual. Gitu. Itulah mengapa di rumah-rumah mungil tuh banyak digunakan warna-warna cerah gitu ya? Betul, itu bisa jadi juga buat bikin suasananya jadi nggak terlalu tertekan gitu ya. Iya, maksud saya itulah bagaimana visual begitu berperan gitu. Betul. Pada persepsi luas ruang terutama. Nah ini bisa dilihat tetap pakai konsep redu house gitu ya, tingginya nggak lebih dari 2,4. Jadi kalau Mas lihat pintu itu semuanya full sampai atas. Jadi nggak ada triplek yang sambungan, juga nggak ada janggutan. Jadi kalau kita lihat nih bisa full kaca kita lihat tanpa ada janggutan gitu. Kan janggutan jadi kerasanya tanggung gitu ya. Ini bisa jadi clear banget gitu. Jadi di ruangan ini sebelah kanan kita bisa lihat taman, sebelah kiri kita bisa area luar juga yang ada kolamnya. Di bangunan utama yang ini ya? Ini bangunan utama. Jadi ketika ada tamu, pintu-pintunya dibuka aja semua mengalir, aktivitasnya jadi membesar. Iya, anak kecil nggak khawatir ya. Bisa lari-lari, kita bisa misalnya sambil makan sambil lihat-liatin mereka main. Gitu. Benar. Kalau ini ruang keluarga. Bisa dipakai buat aktivitas nonton TV. Di sebelahnya ada ruang yang tadi saya bilang, ruang multifungsi. Jadi bisa dibagi kamar tamu, bisa jadi musola, bisa jadi ruang kerja. Sehari-hari ruang kerja kali ya? Sehari-hari ruang kerja. Ini saya mau liatin dulu satu fitur yang menarik dari rumah ini, Mas. Oke, Mas. Apa itu, Mas? Jadi di bawah tangga ini juga difungsikan sebagai ruang tersembunyi buat naruh barang. Jadi furniture ini kita bisa tarik jadi pintu. Wow. Dan dalamnya jadi ruang gudang buat naruh-naruh barang yang nggak pengen diliatin biasanya. Gudang senjata? Gudang senjata, enggak. Gudang barang-barang biasanya koper, sapu-sapu bisa di sini. Karena kalau nggak dipikirin tempatnya bisa jadi kan naruhnya sembarangan. Benar. Nah lalu ini tangga dengan konsep arsitektur reduksi, memang tangganya secukupnya. Nah banyak kan memang over standar, jadi tangga itu dipikirkan buat orang 3-4 orang lalu lalang, sementara rumah hanya butuh cuman nggak sampai banyak orang kan, jadi kita ya gantian aja masuknya, tapi kita nggak membuang energi material terlalu besar. Benar. Silakan Mas. Ya, nih mumpung lagi sama Mas Rahmat nih, saya mau tanya langsung. Kemarin di rumah Kemiri saya juga lihat tangga yang oval seperti ini, Mas. Betul, jadi memang ada tujuannya nih. Kalau biasanya tangga saya selalu lurus yang paling efisien, tapi untuk beberapa kasus yang memang jadinya malah nggak efisien dengan tangga lurus, kita pakai tangganya 2 kali bolak-balik. Tapi dengan tangga yang rotate kayak gini kita jauh bisa lebih efisien, Mas, karena menghilangkan sudut-sudut yang nggak kepake kan. Benar. Dan dia secara struktur juga jauh lebih kuat karena mengikat. Gitu. Jadi nggak terlalu kaku ya? Betul. Nah ini kita masuk ke area lorong di mana semuanya langsung masuk ke kamar-kamar, sangat fungsional. Lalu kita bisa langsung keluar ke area luar lagi, ada kayak balkon gitu, Mas. Nah di balkon ini kita bisa lagi ngerasain ruang luar lagi. Jadi tiba-tiba di dalam, tiba-tiba di luar lagi. Bisa duduk-duduk di balkon, kita bisa nyebrang. Nah ini area Bapak main golf,
atau biasanya main tenis meja sama teman-temannya. Nah, ini kita ngelewatin jembatan ini, di bawahnya ruang terbuka tadi, Mas. Iya. Wow, ini jembatannya nggak kelihatan, Mas. Betul. Melanjutkan yang tadi di carport, Mas. Ya. Kenapa senang pakai ini, Mas? Nah, versi shell ini menurut saya adalah material yang sangat tahan lama buat area luar. Karena plastik kan justru lebih kuat ya, dan plastiknya juga plastik recycle. Oke. Jadi bahannya mereka memang yang HDPE yang memang recycle ya. Itu juga pemasangan jauh lebih cepat. Dalam prinsip arsitektur reduksi kan kita ada memanfaatkan material alternatif. Artinya adalah memanfaatkan material yang memang bukan semestinya buat dia, tapi memiliki keunggulan lebih baik ketika difungsikan di tempat lain. Salah satunya mengapa kita sering taruh di plafon luar. Biasanya. Semangatnya apa nih, Mas? Bikin Jadi memang Bapak dari awal tuh, nah itu tadi Bapak kan di bawah pengen area tenis segala macam yang lebih private. Tapi kita diskusi, Pak, gimana kalau area taman jauh lebih besar gitu ya. Akhirnya itu disetujui, tapi Bapak tetap pengen ada area buat kumpul teman-teman gitu ya, jauh lebih private. Nah, area inilah yang menggantikan itu gitu, Mas. Menggantikan area apa namanya? Tenis. Area buat tenis meja dan kumpul bareng teman-temannya gitu, yang jauh lebih terbuka. Jadi dikasih di atas ini ya. Betul. Nah, ini langsung berhubungan sama bangunan kedua. Oke, ini di bawah kita berarti bangunan pertama. Bangunan pertama, betul. Jadi ruang terbuka, masa bangunan, ruang terbuka, masa bangunan, ruang terbuka lagi. Gokil. Jadi saya masih amazed sih, Mas, sama cara Mas Rahmat mengatur sirkulasi tadi, terus membagi masa bangunan yang diselang-seling seperti ini. Ya, jadi pentingnya adalah memang kan mereka meskipun di dalam pakai AC, mereka masih butuh sehari-hari kalau udaranya bagus, mereka bisa buka semua. Jadi kita bisa pakai sirkulasi udara. Yang mewah di Indonesia apalagi ya, ketika udara habis hujan itu kan kita ngerasain bau hujannya, sirkulasi udara yang enak. Nah, itu bisa diakomodasi di rumah ini. Dari awal pemilik pengen kita memecahkan masalah itu. Dan ternyata sangat cocok. Kita juga setiap hari dalam perancangan arsitektur kita sangat memikirkan masalah iklim tropis. Dan itu memang dapat banget ya di rumah ini. Ya, apalagi betul. kalau nyari bau tanah kena air hujan tuh Wah, dapat. Di sekeliling rumahnya ini masih udah dapat. hijau-hijau ya. Betul. Tanah. Ini permintaan khusus dari pemilik rumah karena masih banyak anak-anak, banyak keluarga yang mampir juga. Nah, kolam renang inilah biasanya jadi tumpuan aktivitas keluarga. Biasanya ada keponakan-keponakan mereka yang berenang di sini, kumpul di sini. Bisa melalui aktivitas di area terbuka ini justru lebih banyak. Lucu-lucu. Biasanya ibu-ibu di dalam untuk ngobrol-ngobrol, anak-anaknya di luar main. Benar-benar. Ini tadi saya perhatiin ya, kemiringan atapnya tuh beda, Mas. Yang Betul. di depan sama yang belakang ini. Ini ada tujuannya nggak? Jadi kalau untuk di depan memang tujuannya adalah mewadahi ruang luar tadi. Ada area terbuka yang ditutup atap. Kali ini berbeda. Ini justru area ruang luar yang dominasi ruang ditutup atapnya lebih rendah. Nah, perbedaan itulah yang membuat udara bergerak. Oh ya? Ya, jadi udara bergerak itu kan karena ada perbedaan suhu, perbedaan massa jenis, itu membuat dia bergerak. Itulah jadi kenapa misalnya ketika jendela dibuka tuh angin tuh gede banget, karena ada perbedaan volume tadi. Saya pernah ke salah satu rumah yang saya kurang paham ya kenapa begitu. Desain jendelanya itu yang satu agak lebih besar, yang satu kecil. Dan itu anginnya benar-benar kencang. Betul, itulah yang menyebabkan pergerakan udara. Karena udara itu kan butuh perbedaan, butuh diferensiasi buat mereka bisa bergerak. Prinsip energi kan sebenarnya begitu. Kalau sama, A sama B sama, dia diem. Tapi A sama B berbeda, dia akan bergerak ke arah yang lebih rendah. Prinsipnya seperti itu ya? Betul. Keren ya. Sambil kuliah kita. Nah, di sini di bagian kolam kita kasih gap sedikit supaya bisa masih tetap nanamin tanaman. Sehingga kita ketika dalam rumah memandangi area kolam, ada background terakhir yang berupa tanaman. Inilah background terakhirnya tanaman. Nggak langsung dinding ya? Nggak langsung dinding, betul. Dan ini Mas ya, area sana kan jalanan tuh lumayan rame. Biasanya banyak orang yang senang dengan partisi solid seperti tembok gitu. Tapi di rumah ini kenapa tidak dibuat solid, Mas? Jadi memang gini, kita arsitek juga akhirnya kan mengedukasi klien kan. Kita pengen tadi
masalah utamanya adalah sirkulasi udara. Kita pengen udara tetap masuk banyak. Itu salah satu caranya adalah dengan menurunkan proporsi si pagar. Jadi dengan pagar direndahkan, udara masuk. Nah, gimana privasi? Karena di sini butuh privasi, akhirnya kita gunakan tanaman justru buat privasi. Iya. Gimana keamanan? Justru lebih aman karena sebelahnya pos sapam. Iya. Jadi sebenarnya mungkin bisa jadi nggak bisa juga pakai tanaman kalau di sebelahnya nggak ada pos sapam. Benar. Itu Ini privilege ya? Privilege, Iya, betul. iya. Nah ini tadi sama ada bagian-bagian tertentu yang langsung berhubungan sama ruang luar, kita pakai dinding bata expose. Iya. Supaya dia makin lama justru makin indah. Oke, ini tahun 2023 bulan Maret ya? Maret. Nanti kita lihat 5 tahun lagi. Ya, masih makin seru. Kita lihat 5 tahun lagi warna batanya akan seperti apa. Mas, lalu ini di sebelah sini nih ada apa ini, semacam Skin. skin ya? Jadi seperti banyak redos yang saya desain, Iya. saya selalu membuat sebuah kulit kedua bangunan. Saya bisa istilahnya secondary skin. Secondary skin. Supaya arah-arah ini kan arah-arah barat ya. Iya. Arah barat kan di iklim tropis arah yang paling panas. Betul. Nah, saya selalu ada elemen secondary skin yang memang tujuannya adalah menantang panas itu. Oke. Jadi ketika dia berlawan dengan panas, emang ini akan panas, Dianya tapi bangunan di belakangnya nggak panas. Yes. Jadi melindungi bangunan belakangnya dari panas. Gitu, Mas. Oke. Keren ini idenya ya. Jadi dindingnya itu tidak panas karena Betul, sudah dihalau sama dia. dihalau ini. Mas, lalu itu tuh Mas yang bikin saya penasaran. Itu apa Mas? Nah, jadi ini detail yang saya rancang supaya air hujan itu kan semuanya masuk ke tanah tuh, Iya. ke bawah. Tapi kalau terus-menerus, si rumputnya jangannya bisa kebelah. Karena air, sekuat apapun air kan bisa bikin rumputnya jadi jelek. Ngalir gitu ya? Betul. Bekas Jadi aliran. jadi ada lukisan tanah nanti Iya, secara organik. Betul. Nah, besi itu gunanya buat supaya airnya pas turun di situ nggak kena sama rumput. Oh. Jadi bisa dilihat musim hujan sekalipun nggak ada bekas air kan di bawah, Rata ya? rata karena ada plat itu. Ya, Oke. jadi memang Mas arsitektur reduksi yang kami biasa kampanyekan dengan Redu House itu memang sebuah cara pandang alternatif di mana kita bisa memperoleh suatu nilai estetika dari arsitektur dari justru cara pandang kita yang efisien tentang ruang, tentang membangun, tentang arsitektur gitu ya. Jadi justru bagaimana menggunakan energi yang sekecil-kecilnya tapi menghasilkan dampak justru yang secukup-cukupnya dan menghasilkan estetika terbaik. Saya merasa untuk kehidupan dunia hari ini itu justru yang paling penting adalah perspektif kita tentang kehidupan yang jauh lebih sustainable, dan cara-cara ini saya rasa bisa menjembatani antara estetika dan kebutuhan-kebutuhan yang efisien gitu sih. Kebutuhan yang efisien, estetika, tanpa mengurangi kenyamanan ya Mas? Betul, tanpa mengurangi kenyamanan. Jangan-jangan justru ada peluang-peluang yang lebih jauh tentang kenyamanan dalam bentuk yang alternatif. Gitu. Oke, nice. Keren banget nih, closing statement dari Mas Rahmat. Kalau kalian penasaran atau kalian mau kepo lanjut sama konsep-konsepnya dari Mas Rahmat ini, bisa dikepoin aja, IG-nya ada di sini. Ya, kalau mau tanya-tanya juga bisa langsung tanya apa aja, insya Allah mungkin dijawab. Siap. Atau tulis aja di kolom komentar ya kalau kalian masih penasaran. Ya. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. SPOA apa SPOE? SPOA. SPOA. Ya. SPOA.